Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman suku, ras, bangsa, bahasa, dan adat istiadat serta agama. Pada penelitian tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa. Selain mempunyai suku yang beragam, Indonesia juga memiliki keberagaman agama yang diantaranya ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman inilah yang membuat Indonesia sangat identik dengan negara multikultural. Multikultural adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang keragaman kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keberagaman dan berbagai macam budaya multikultural yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut nilai-nilai sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Adapun kelebihan dan kelemahan masyarakat multikultural yang ada di Indonesia. Kelebihan yang pertama adalah menambah kearifan lokal dengan adanya masyarakat yang beragam, baik itu dari suku, ras, dan agama dalam satu kawasan, maka akan memunculkan berbagai kebudayaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tentu ini akan menambah kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah melatih toleransi. Ini pastinya menuntut masyarakat yang ada di dalamnya untuk lebih toleransi untuk mewujudkan persatuan. Dengan saling menghormati masyarakat satu dengan yang lain, tidak terjadi perpecahan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga adalah sebagai benteng pertahanan. Dengan adanya masyarakat yang beragam, ini akan menjadikan sebuah negara menjadi bertambah kuat, baik itu dalam hal persatuan dan ketahanan dalam menghadapi gemparan musuh dan lain sebagainya. Selain ada kelebihan, tentunya masyarakat multikultural ini memiliki kekurangan, yaitu dapat menimbulkan suatu konflik antar kelompok masyarakat dan bila melihat dari sejarahnya, banyak tragedi konflik yang disebabkan dari multikulturalisme. Yang pertama ada peristiwa Ambon Maluku, yang di dalamnya ada peperangan antara agama Kristen dan agama Islam. Yang kedua ada peristiwa Sumbawa, yang di dalamnya juga merupakan ada perkelahian antara orang Sumbawa dan Bali. Dan yang selanjutnya ada peristiwa separatisme Gerakan Aceh Merdeka dan juga organisasi Papua Merdeka dan lain sebagainya. Sebenarnya, multikulturalisme ini merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan dengan saling menghargai, toleransi, dan lain sebagainya. Kita dapat merubah permasalahan dari kekurangan multikulturalisme menjadi kelebihan dan kedamaian antar sesama. Dan salah satu solusi dari semua itu adalah dengan didirikannya pendidikan multikultural, yang merupakan sistem pendidikan yang dapat mempersatukan berbagai suku yang ada di Indonesia, tanpa harus saling menghilangkan adat istiadat dan budaya bangsa, menumbuhkan sifat toleransi yang mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam berbangsa, bernegara, dan berbahasa satu Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan masyarakat multikultural di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Bunyamin MPD MA dan Bapak Supriyono SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan multikultural. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.